Halo guys, balik lagi sama gue Anissa. Di video kali ini gue itu mau ngerekomendasiin lagi nih ke kalian. Lebih tepatnya gue mau rekomendasiin iPhone yang worth it buat kalian beli di tahun 2024 ini. Penasaran ada apa aja sih iPhone-nya? Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya. Oke guys, we all know ya kalau handphone dari yang keluaran Apple satu ini tuh cukup menguras kantong alias mahal. Tapi walaupun mahal, masih banyak banget nih yang jadi peminat untuk user iPhone, baik itu dari lingkup masyarakat maupun dari POV user itu sendiri. Pasti selalu mau ganti atau upgrade iPhone terbaru. Ya karena emang banyak hal-hal prestis yang dikasih Apple buat para usernya. Khususnya untuk di lingkup masyarakat, balik lagi untuk di lingkup masyarakat maupun POV sebagai usernya. Jadi banyak banget fitur-fitur yang dikasih sama Apple buat kita sebagai user iPhone itu sendiri. Nah sekarang ini gue mau ngebantuin kalian buat milih iPhone mana sih yang worth it banget buat kalian milikin di tahun 2024 ini. Gak cuma iPhone baru, tapi iPhone lama pun juga ada. Karena memang iPhone ini bisa kalian gunain untuk jangka waktu lama. Yuk langsung aja kita masuk ke rekomendasi yang pertama. Oke, untuk rekomendasi yang pertama ada iPhone 11. Kenapa sih gue kasih rekomendasi iPhone 11 di tahun 2024 ini? Karena iPhone 11 ini saat ini menjadi iPhone yang paling murah, yang termurah, yang sudah dilengkapi dengan lensa ultra wide. iPhone 11 ini cocok banget buat yang suka foto-foto untuk kebutuhan konten. Dia juga cukup fleksibel ngegunain di perangkat ini. Walaupun emang minusnya iPhone 11 di tahun 2024 ini dia udah nggak bisa update iOS 18 lagi guys. Tapi ya who cares, gue bahkan di tahun 2024 ini masih pakai iPhone XR yang mana dia itu udah 6 tahun sejak perilisannya. Jadi kalaupun kalian beli iPhone 11 sekarang, ya kalian masih bisa pakai selama 2-3 tahun ke depan lah. Terutama buat kalian yang pengen punya handphone iPhone tapi dengan budget yang terbatas, itu cocok banget pakai iPhone 11. Bahkan sampai video ini dibuat, iPhone 11 itu masih ada untuk kalian beli barunya di Apple Authorized Reseller Indonesia. Yuk langsung aja kita bahas spesifikasinya. Chipset Apple A13 Bionic dengan layar LCD multitouch 6,1 inch dengan teknologi IPS, resolusinya 1792 x 828 pixel dengan RAM 4GB, storage-nya bervariasi yaitu dari 64GB, 128GB, dan juga 256GB dengan baterai 3110 mAh. Nah, harga iPhone ini untuk barunya ya, saat ini tuh udah turun banget, yaitu di kisaran 6-7 jutaan aja. Oke, kita masuk ke rekomendasi yang kedua, yaitu ada iPhone 12 mini. Nah, iPhone 12 mini ini menjadi salah satu iPhone yang paling murah dengan jaringan yang sudah 5G nih guys. Nah, walaupun ya untuk kalau kita ngomongin kategori paling murah di Apple saat ini itu ada namanya iPhone SE 2022 yang dia tuh udah 5G juga kalau nggak salah. Nanti bakalan ada di sini. Nah, tapi kalau misalkan kalian beli iPhone SE tersebut di sekarang ini dengan harga 8 juta, itu kesannya kayak nanggung banget guys. Mendingan kalian nambah budget sedikit tapi kalian udah dapetin iPhone 12 mini yang udah pakai poni dengan desain yang lebih elegan, lebih compact, dan lebih terbaru lagi dengan jaringan yang sudah 5G. Buat spesifikasinya dia punya kayak gini. Chipset Apple A14 Bionic dengan layar OLED 5,4 inch dan Super Retina XDR. Resolusinya di 2340 x 1080 pixel dengan RAM 4GB. Storage-nya juga bervariasi yaitu dia ada di pilihan 64GB, 128GB, dan juga 256GB. Dengan baterainya sudah ada kapasitas 2227 mAh. Harga
dari iPhone ini di pasaran lagi-lagi udah turun harga juga guys, yaitu dia ada di harga 9 jutaan aja. Oke, untuk rekomendasi yang ketiga ada dari iPhone 14 Pro. Nah, iPhone 14 Pro ini menurut gue ya, secara pribadi iPhone ini adalah iPhone yang paling worth it untuk dibeli saat ini. Kemampuan kamera dari iPhone 14 Pro ini bisa dibilang yang terbaik dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Ya, walaupun dia punya kalau kelihatan dari luar tuh sama aja sih ya guys, di belakang punya boba 3, terus juga di bagian depannya ada satu kamera juga. Tapi menariknya di iPhone 14 Pro ini udah ada fitur terbaru di bagian layar, yaitu namanya Dynamic Island. Dan Dynamic Island ini nggak pernah ada di fitur-fitur iPhone sebelumnya, kayak di 13 atau 13 Pro itu dia belum ada. Untuk Dynamic Island ini sendiri memang dipelopori yang pertama kali itu di iPhone 14 Pro. Untuk spesifikasinya di iPhone 14 Pro kayak gini. Chipset Apple A16 Bionic dengan layar Super Retina XDR OLED 6,1 inch dengan resolusi 1179 x 2566 pixel dengan RAM-nya 6 GB. Storage-nya bervariasi banget, yaitu mulai dari 128 GB, 256 GB, 512 GB, dan juga ada yang 1 TB. Baterainya ada di 3200 mAh. Harga dari iPhone ini saat ini lagi-lagi udah turun harga guys. Kalian udah bisa dapetin di Apple Authorized Reseller itu kayak iBox ataupun Erafone. Itu dia ada di harga sekitar 16 jutaan aja. Oke, untuk rekomendasi yang terakhir ada di iPhone 15 guys, yaitu iPhone versi terbaru di tahun ini, sekarang ini. Dan kenapa sih gue rekomendasiin di iPhone 15 yang mana base modelnya? Karena kan kalau kita ngomongin soal worth it, kita itu harus pertimbangin dari segi harga dan juga dari segi spek yang memang diusung dari handphone tersebut. Nah, untuk sekarang ini, tahun ini yang memang kalau kalian mau mendapatkan harga yang cukup lebih terjangkau dibandingkan dengan 14 Pro, tapi dengan spek yang udah bisa menyaingi dan ditambah lagi dia terbaru, menurut gua iPhone 15 base model ini lebih recommended banget guys. Karena dia punya spesifikasi kayak gini. Chipset Apple A16 Bionic dengan layar Super Retina XDR OLED 6,1 inch, resolusinya ada di 2556 x 1179 pixel dengan RAM 6 GB. Storage-nya juga bervariasi, yaitu ada di 128 GB, 256 GB, 512 GB, dan juga ada yang sampai 1 TB. Dengan baterainya ada di 3349 mAh. iPhone 15 ini sendiri mengklaim yaitu perpaduan sempurna antara desain, performa, dan juga inovasi, dan ditambah lagi karena memang dia baru ya, keluaran terbaru. Dia itu punya banyak spesifikasi dan juga fitur-fitur yang memang ditingkatkan oleh Apple. Dan Apple ini berjanji untuk memberikan user experience yang belum pernah ada sebelumnya. Ya walaupun juga tahun-tahun sebelumnya kayak gitu juga sih guys kalau rilis. Di minggu kemarin iPhone 15 itu lagi menggeparkan di social media, khususnya di TikTok. Beberapa kali juga lewat tuh iPhone 15 itu harganya bener-bener turun banget guys, sampai di harga 12 jutaan aja. Bayangin di minggu-minggu kemarin atau 3 minggu sebelumnya itu harga tuh masih sekitar 14 sampai 15 jutaan, tapi sekarang kalian udah bisa dapetin iPhone 15 yang base modelnya di harga 12 jutaan aja. Oke, itu dia guys 4 rekomendasi iPhone yang bisa kalian beli, yang worth it untuk kalian beli di tahun 2024 ini. Kalau kalian tertarik yang mana? Coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Atau kalau kalian punya salah satu iPhone yang gue sebutin barusan, tulis experience kalian ngegunain iPhone tersebut di kolom komentar yang ada di bawah. Atau kalau kalian mau cek harga laptop kalian, bisa langsung klik link yang ada di description box yang ada di bawah. Gue Anissa, see you guys later, bye!